smile plays like a movie in my mind. Feels like you've always been here in my life. Your voice is like a song I can't forget you, and I never wanna let you go. I just wanna let you know. You make me laugh a little louder. You make me dream a little bigger. My life is so much sweeter 'cause you make me better. Bagi kita semua, salam sejahtera. Kita boleh bersyukur pagi ini boleh dimungkinkan untuk hadir berjumpa bersama dengan keluarga, bahwa hari ini pemberkatan nikah akan direncanakan berlangsung. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik. Di pagi ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Sepanjang malam lamanya kami boleh istirahat, dan pagi ini kami boleh bangun untuk merencanakan banyak hal dalam kehidupan. Hari ini Tuhan, rencana pemberkatan nikah di Jemaat Silugetengan akan dilangsungkan. Dari tempat ini Tuhan, kami akan berangkat menuju ke rumah mempelai perempuan, dan seterusnya kami akan menuju ke gedung gereja Jemaat Silugetengan. Mohon kiranya Tuhan memberkati semua rencana ini, sehingga rencana pemberkatan nikah ini sungguh-sungguh berlangsung dengan baik. Pelaksanaannya berjalan lancar, pelaksanaannya berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Berkati kedua, beri kesehatan kedua mempelai. Terlebih juga kepada segenap anak Tuhan, sebelum kami menuju ke rumah mempelai perempuan, mohon kiranya pertolongan-Mu Kau nyatakan bagi kami semua, sehingga perjalanan kami menuju ke rumah mempelai perempuan, kami dalam keadaan baik, tiba di sana dengan selamat, dan seterusnya kami akan merencanakan perjalanan ke gedung gereja melangsungkan pemberkatan nikah. Berkati majelis gereja yang akan melangsungkan pemberkatan nikah itu, sehingga dengan demikian kami percaya bahwa di dalam kuasa Tuhan semuanya akan berjalan dengan baik. Amin. Amin. Mari. Foto siap-siap Jo. Semua yang pertama sisi tiga dari
bersyukur kepada Tuhan bahwa begitu indahnya kasih-Nya bagi kita yang terus mengayomi setiap langkah kita. Hingga di pagi ini, hari bahagia, kita boleh nikmati semua karena anugerah Tuhan. Seorang calon mempelai laki-laki bersama dengan keluarga kini telah menapakkan jejak langkahnya di pelataran rumah bahagia calon mempelai perempuan. Karena itu dengan penuh kasih kami mengucapkan selamat datang. Mempelai laki-laki akan menyerahkan sekuntum bunga menawan hati kepada calon mempelai perempuan. Terpuji namamu ya Allah Bapa di sorga. Kami agungkan dan kami muliakan Engkau, karena Engkau yang senantiasa menata kehidupan kami. Engkau yang memberikan yang terbaik bagi kami. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk kehidupan kami, dan Engkau boleh menyatakan satu kebaikan bagi kami. Engkau boleh mempertemukan kedua saudara kekasih kami ini untuk mempersatukan mereka menuju bait kudus-Mu, menerima pemberkatan nikah. Kami percaya semua ini adalah proses yang Tuhan telah atur bagi kami, bagi keluarga. Namamu dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan menyerahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, yuk. Satu, dua. Ada sini. Sini. Tarik. Di belakang. Jangan lagi yang
masuk Tuhan Maha Kudus. Sidang sukacita yang kekasih, pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan nikah Petrus dan Yurike pada saat ini adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Anugerah, salam, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Terpuji Engkau Allah kami dalam kerajaan surga, Allah yang tetap setia memelihara dan mendampingi kami di tengah-tengah ketidaksetiaan dan keterbatasan kami. Hanya karena perkenan-Mu sehingga kami semua masih ada sebagaimana yang kami alami dan rasakan, dan karena itu kami pun tetap merespon semua penyertaan itu. Dan hari ini hari anugerah-Mu ditentukan oleh kedua saudara kami Petrus dan Yurike, tetapi kami sungguh rindu terhadap firman ini. Karena ketika kami menjalani kehidupan yang didasari dengan firman, maka kami akan tetap dalam keadaan baik, namun kami akan menghadapi beragam badai. Ampuni segala keterbatasan kami ya Allah, dengarkan kami yang bermohon. Semuanya ini kami perhadapkan bagimu, di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-25. Daud
memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Satu pepatah lama yang masih sering kita gunakan dan juga telah kita rasakan dampaknya dalam kehidupan kita, yaitu malu bertanya dan selanjutnya, ya, malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, jalan terus. Memang bertanya itu bukan ciri dari orang yang bodoh, tapi malah bertanya itu adalah ciri dari orang yang pintar. Jadi kita sering lakukan dalam hidup kita, dan memang lebih baik bertanya daripada kalau sesuatu yang tidak jelas dan nanti dampaknya kita rasakan baru kita sesali andai kata kita bertanya. Tapi memang bertanya itu bukan sesuatu yang terlalu gampang juga, tapi mesti butuh keberanian dan tentu butuh cara lain, termasuk kesopanan. Kecuali anak-anak, dan itu bagian tak terpisahkan dari kelompok anak-anak. Selalu bertanya terus, karena keinginannya untuk mengetahui. Bahkan kalau anak-anak, jika dia bertanya dan dijelaskan, kadang dia menyatakan respon yang berbeda dengan seharusnya. Bertanya tentang sesuatu yang bagus, menunjuk siapa punya, lalu pemiliknya disampaikan, kadang dia tidak terima, tapi kadang dia mengklaim sebagai miliknya. Ada kemungkinan Pak Petrus alami ketika muncul dalam hati, tapi tentu agak enggan untuk bertanya, apakah Ibu Yurike akan mengiyakan ini dari awal kalau saya mau menyampaikan keinginan saya. Tapi ya mungkin saja ada pihak mana Pak Petrus bertanya dulu, kira-kira lamurai syarikat tu Bu Ike, lamurai syarikat Mama Ana, lamurai syarikat Kimargana, batu baiknya di kota Naduka dahulu lah kalau pembantu Pak Petrus tak apa puluh pokade Pak lamurai syarikat pemika Pak Pasusian ke memorai. Betul pada kami sih dulu marah dulu. Oh iya, kurang semangat atau keterlibatannya.
Tapi memang bertanya bagus, penting. Daripada kita malu atau tidak mau melakukan hal ini, maka bisa menimbulkan dampak yang kita tidak inginkan, merugikan dari segi waktu dan lain-lain banyak hal. Karena itu bisa membuat kita jalan terus. Orang sudah melampaui kelebihan perjalanan puluhan kilo karena malu atau lupa atau tidak bertanya. Kalau kita bertanya memang ada manfaatnya. Tapi memang kita butuh pemikiran lebih awal kepada siapa kita bertanya, kepada siapa kita memperhadapkan hal itu. Karena kadang orang tidak terlalu jujur, dia juga sebenarnya tidak tahu, tetapi dia merasa tahu, akhirnya membawa dampak bagi kita. Jadi perlu juga memperhatikan kepada siapa kita bertanya. Kita diajak berpikir tentang kepada siapa kita bertanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Daud dalam pembacaan kita tadi. Ketika Daud sudah diangkat menjadi raja untuk seluruh Israel, maka ada dua kelompok yang terkait dengan diri Daud. Satu kelompok yang mendukungnya dan juga satu kelompok yang memusuhinya. Termasuk kelompok yang memusuhi dan bahkan ingin menggagalkan Daud dalam melakukan kepemimpinannya, yaitu orang Filistin. Orang Filistin akan melakukan tindakan, akan melawan Daud, berusaha untuk menggagalkan seluruh rencananya, dan keadaan yang baru diperhadapkan baginya, yaitu telah diangkat menjadi raja atas Israel. Berdasarkan informasi yang kita tahu waktu itu, ketika dibandingkan kekuatan kelompok Filistin, orang Filistin dalam hal berperang untuk kelompok Daud, orang Filistin jauh lebih kuat. Pasukannya lebih banyak, lebih kuat, lebih pintar dalam hal berperang. Pokoknya semua melebihi ketimbang pada posisi Daud. Tapi apa yang terjadi ketika Daud mengetahui, mendapatkan informasi bahwa orang Filistin akan melakukan penyerangan terhadap kelompok Daud, maka apa yang dilakukan oleh Daud? Dalam ayat 19 bacaan kita tadi dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan ke mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi situasi yang dialami oleh Daud begitu. Dia bertanya, dia memperhadapkan kepada Tuhan, apakah saya akan maju untuk melawan orang Filistin itu, dan apakah engkau akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganku?
Tuhan menjawab, majulah, karena orang Kristen itu pasti kau kalahkan. Orang Kristen itu akan kuserahkan kepadamu. Mari Bapak Ibu sejenak dalam persekutuan kita ini kita bandingkan dengan cara kita dalam menghadapi beragam hal. Sebelum bertindak, Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang saya lakukan? Dan kalau saya melakukan, apa dampak dari itu? Ternyata pertanyaannya kepada Tuhan direspon dan bahkan hasilnya disampaikan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani beragam hal yang sering kita katakan pergumulan? Kerinduan kita dari sekian banyak hal tak terhingga yang kita rindukan dalam ini, apakah pernah terlintas dalam pikiran kita bahwa jika Tuhan berkenan, jika Tuhan mengizinkan, maka hal itu boleh saya alami atau boleh saya dapat? Kembali ke Pak Petrus, saya tidak tahu apakah memang pernah terlintas dalam pikirannya seperti itu dari awal. Baik, pasang aku pasang dengan baik nama Raisia. Pembaik nama lu tiga titik Pak Amar saya beda itu gaya khusus nana. Pembaik nama aku banget tak tahu apa tanda. Tapi selanjutnya, ketika hal itu sudah terjadi, orang Kristen ini masih tetap berjuang, masih mau melawan Daud. Dia ingin menyatakan serangan kedua kalinya, melakukan serangan berikutnya. Dia masih ingin mau mengalahkan Daud. Lalu orang Kristen melakukan penyerangan kedua kalinya. Ketika diketahui oleh Daud bahwa dia akan melakukan hal itu lagi, dia kembali bertanya lagi kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya akan maju lagi untuk melawan? Tapi Tuhan mengatakan, tidak usah, jangan. Tapi biarlah mereka maju dan pasukan dari kamu membentuk lingkaran dan dia mengikuti dari belakang. Jadi cara yang baru lagi yang Tuhan berikan sebagai petunjuk. Karena itu Bapak Ibu menjadi pelajaran penting bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, bahwa kadang cara Allah dalam menyatakan jawabannya kepada kita terkait dengan kerinduan kita beda, tetapi tetap tertuju dan terkait dengan yang kita inginkan. Seperti kedua saudara kita ini, bahkan kedua belah pihak hukum keluarga, tidak menutup kemungkinan. Tapi itulah kelebihan dari cara kita dalam menjalani persekutuan yang disebut keluarga Kristen. Keluarga Kristen tidak bisa dibatalkan dengan hal-hal yang berbeda dengan harapan kita sebelumnya. Tidak bisa dibatalkan kecuali kalau mau. Kalau Pak Petrus
berpikir bahwa ini yang saya inginkan, lalu saya berumah tangga. Kalau hal itu nanti tidak didapatkan atau tidak dapat dirasakan, tentu tidak bisa dikatakan bahwa dibatalkan, tidak dilanjutkan. Tetapi bagaimana bertanya kepada Tuhan, melanjutkan penyerahan kita sebelumnya. Memang agak susah disampaikan. Susi kita te kiampuan sama Pak Mengalah. Ya dia orang kenal ikutan itu baik. Pak Padang betul lebih keluarga dari tante mau mari tuh ke keluarga kita. Ya tentu banyak yang diungkapkan. Karena itu segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini, mari kita lihat, terima dan yakini sebagai rencana Allah untuk hidup kita, di mana kita melihat diri kita untuk bisa hadir dan berguna dalam hidup orang lain demi untuk kebaikannya dan terlebih menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Akan membingungkan orang. Jadi kota lagi, matur bagi matanan yang apa? Apa bago ada aku? Nah, kau dari dunia. Ya nala siapa Pak Marsil di kota lagi mesti dongal kalau ada tuh maksud nama ada tak nak pulang. Semua ya siapa? Kalau dikembangkan bagaimana? Apa memang sesuai dengan semua yang kita pikirkan? Sebelum kita berumah tangga bahwa saya akan berumah tangga supaya ini saya dapatkan, ini saya rasakan, ini saya alami. Bagaimana semuakah itu terjadi? Mungkin ada yang mengatakan tidak sampai 50% yang terjadi atau kita alami. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan melakukan kedua jemaat 451. Bila Yesus berada di tengah-tengah. Mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menuai untung atau malang dalam dunia yang telah diusahakan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerjasama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Saya persilakan kedua saudara untuk berdiri. Saudara Petrus Edward Patibang, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi,
dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudara Yurike Adelina Vijayanti, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudara Petrus dan Yurike, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Silakan berjabat tangan dan menyatakan janji untuk menerima sebagai suami dan istri. Saudara Petrus Edward Patibang, mengapakah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Yurike Adelina Vijayanti yang di tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawab saudara Petrus Edward Patibang? Apakah saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Saudara Yurike Adelina Vijayanti, mengapakah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Petrus Edward Patibang yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawab saudara Yurike Adelina Vijayanti? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara kita Petrus dan Yurike hidup dalam ikatan kasih yang utuh sebagai suami dan istri. Petrus dan Yurike
surat nikah dari gereja akan kami serahkan dan ini Alkitab. Kita sebagai rumah tangga yang baru, kira jadikanlah Alkitab ini menjadi pengingat. Bacalah setiap hari bersama keluarga, dan kalau Tuhan mengaruniakan anak, inilah yang akan menjadi pedoman kehidupan mereka. Kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tak dapat berbuat apa-apa, maka kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikian akan diberkati Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. damai sejahtera atas kamu. Amin. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaulah satu tulang dari tulangku yang kuimpikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama satu ikatan cinta indah terasa. Lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Jadi mana saudara apa itu di gerai selamat ya. Terus mana saudara main tua
SMA yang ada di Nana jangan heran kalau saya bisa sama ya. Yang saya hormati Bapak Pendeta dan sidang majelis yang telah memberikan keberkatan pada hari ini. Yang saya hormati pemerintah dalam hal ini pihak pencatatan sipil yang telah mencatatkan kedua anak kami terhasil ini Petrus dan Yurik. Yang saya hormati dan saya kasihi tentunya kedua belah pihak, keluarga orang tua dan segenap undangan dan kita yang hadir pada hari ini. Sekali lagi saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang telah memberikan keberkatan kita. Kemudian pihak pemerintah dan pencatatan sipil yang telah mencatatkan pernikahan kedua anak terkasih ini sehingga sah secara hukum. Dan terima kasih kepada kita semua, keluarga, bapak ibu, adik-adik, teman yang telah memberikan dukungan dan support hingga terjadinya dapat terlaksananya pernikahan kedua yang kita tentunya sayangi berdua dan kita pahami bersama tentunya kita keluarga tidak akan bisa jalan sendiri melaksanakan kegiatan ini tanpa dukungan doa dan semuanya dari kita yang ada pada saat ini. Bahkan tentunya di tempat-tempat lain yang mungkin secara virtual atau nanti melihat foto dan lain sebagainya yang berbahagia dalam acara pernikahan yang berbahagia ini. Saya lihat tadi Ika sih, walaupun dia duduk sebagai pengantin. Itu karena tugas sendiri sebagai protokoler mungkin ya. Kenapa saya sampaikan demikian bahwa saya tidak ingin, saya kira bahwa kita tadi dan dari catatan sipil saya sudah sangat jelas dan tegas bagaimana hubungan seorang suami dan istri. Mereka sudah satu. Saya cuma ingin berbagi pengalaman bahwa namanya pernikahan laki-laki dan perempuan sudah berbeda. Dan jadi dalam rumah tangga Anda nanti tentunya ada perbedaan karena kita berbeda. Namanya laki-laki dan perempuan. Makanya yang diakomodir di Alkitab hanya perempuan dan laki-laki. Kalau sedikit tidak diizinkan Alkitab tentunya. Oleh sebab itu mungkin banyak perbedaan yang akan terjadi. Dan satu prinsip yang kita pegang, tidak ada sesuatu yang tidak bisa selesai di dalam Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur bersama saat ini bahwa kedua mempelai telah menghadapkan pernikahannya di hadapan Tuhan di tempat ini. Itu merupakan kebahagiaan dan modal dasar utama dalam menjalani pernikahan kedua adik dan terkasih. Selanjutnya kami mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan bagi kita semua, baik itu kata, senyum, cara penyambutan atau segenap kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan selesainya acara nanti. Kalau ada hal yang tidak berkenan di hati kita, mohon maaf karena pada prinsipnya kami keluarga ini memberikan yang terbaik bagi kita semua. Tapi Susi Moto ya mungkin Bapak Ibu dari kawan rumah atau belajar bahasa yang lebih kita tahu. Susi tahu bahwa tidak ada garing yang tidak retak. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita ingin memberikan yang terbaik, tapi itulah keterbatasan kami karena biarlah hanya Tuhan yang maha sempurna dan biarlah kebahagiaan kedua adik dan anak
kasih ini menjadi kebahagiaan kita semua. Sekira itu yang saya ingin sampaikan untuk kita semua, dan mewakili pemerintah. Tentunya kita tetap mempertahankan protokol kesehatan, dan saya lihat saat ini cukup bagus. Dan dalam pelaksanaan protokol kesehatan saat ini kita di Tanah Toraja, bersyukurlah sudah masuk level 2. Dirambongi oleh kenapa? Seandainya kita level 8, nanti ketiganya ini pasti keluar. Dan itu peran kita semua. Saya ingin mengutip pernyataan dari Sekjen bahwa adakah di antara kita yang ada pada saat ini tidak terimbas oleh, tidak terkoreksi oleh pandemi? Tidak ada kamu. Semua terganggu ya. Pasti semua terganggu. Nah, kalau merasa terganggu, yang bisa hentikan itu hanya kita. Kita yang. Kalau kita mau henti, adalah henti. Caranya ya sudah ada 3M, 5M. Dan kita bertahankan supaya kita tidak masuk dalam keadaan yang seperti lalu-lalu sampai masuk dalam level 4. Sekiranya itu saja yang saya ingin sampaikan. Lebih kurangnya sekali lagi mohon maaf. Tuhan memberkati kita, dan salam kepada semua keluarga, juga terutama dari Bapak Ibu yang berasal dari Sulawesi Utara. Bersemangat, dapat sakit di Tuhan lamin jumlah Tuhan. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Kaulah satu, tulang dari tulangku, yang ku impikan selama hidupku. Tuh bersanding denganmu, penuh asa, lewati suatu masa. Pengurus Perhimpunan Keluarga Besar Sulawesi Utara yang ada di Kerajaan, yang biasa disebut dengan Kawalma. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Bapak dan Ibu Majelis, dan semua pengurus alfa dari Gereja Toraja Jemaat Silo Jekengan. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dari pihak gereja yang telah mengusungkan pernikahan saudara kami, anggota kami, Ibu Yurike bersama dengan Bapak Petrus. Kami menyadari bahwa kami sebagai pengurus Perhimpunan Keluarga Sulawesi Utara yang ada di Tanah Toraja dan Toraja Utara tidak akan dapat berbuat banyak kalau tanpa bantuan dari pihak gereja, dari pihak keluarga. Sebab itu kami menyadari kami tidak dapat membalasnya, dan hanya doa kami panjatkan biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak Pendeta bersama majelis dan jemaat yang ada di Jemaat Silo Jekengan ini. Banyak teman kami belum sempat hadir karena pada saat ini adalah jam kerja. Teman-teman kami kerukunan Kawalmuan rata-rata adalah pegawai, guru, dan usahawan, sehingga mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaan mereka. Kami bersyukur ini semua berlangsung dengan baik, dan saya melihat waktunya sangat baik dan tepat seperti yang telah mereka rencanakan, seluruhnya angka 11.
tetapi belum genap. Doa tutup tadi sampai Bapak Pendeta menutup Alkitabnya, saya melihat pukul 11 lewat 11 menit tanggal 11 bulan 11 tahun 2021. Saya bilang sama salah satu pengurus supaya genap ada 2. Kalau enggak mereka potong habis 11 ekor. Mau punya anak 11 secara usia nggak mungkin, tapi mudah-mudahan mereka masih bisa melihat cucu 11 orang. Amin. Itu doa kami dari kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Om Masari dan keluarga pihak suami dan istri. Kembali saya serahkan kepada pengacara. Baik Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkatnya bagi keluarga dan bagi kita sekalian. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami berikan kepada-Mu bahwa Tuhan sudah menolong kedua saudara kami. Hari ini mereka dipersatukan dalam pernikahan. Terima kasih Tuhan sudah menolong keluarga usaha kedua belah pihak, sehingga mereka boleh melaksanakan kegiatan pada hari ini di tempat ini. Terima kasih bahwa Tuhan memberkati keluarga besar, dan hari ini disiapkan makanan untuk kami nikmati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati makanan minuman yang disiapkan untuk kami. Kami mohon juga kiranya Tuhan terus memberkati keluarga yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan untuk kami hari ini. Terlebih khusus berkati kedua saudara dekat sekali, Petrus dan Yurike, dalam menjalani pembunuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang hari ini, berkati semua yang menolak menyiapkan makanan untuk kami hari ini. Dan pujilah Tuhan, di syukur kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. telah disatukan oleh kasih karunia Allah yang mulia. Biarlah Dia bertata dalam hubungan kita berdua, agar kita berkenan di hadapannya, agar kita satu dalam Dia. Oh, Kristus telah buktikan semua bahwa hanya Dia yang punya cinta yang sejati untuk manusia.
dalam Dia, cinta kita